Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Saya doakan semoga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas curhatan dari kawan kita, yaitu mengenai perbestian yang dimana ini merugikan kawan kita atau si korban yang bernama EW yang berasal dari daerah Lampung sana. Tidak hanya uang cash sebesar 50 juta yang telah diambil oleh temannya, namun juga 2 bank atas nama si korban. Nah, bagaimana dengan ceritanya, bagaimana dengan cerita lengkapnya, dan apa sih pelajaran yang bakal diambil dari peristiwa ini? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, Mbak Ewe berasal dari Lampung, ini curhat ya di sosmed, yang mana Mbak Ewe ini punya bestie yang ia kenal sejak di PT. Jadi banyak kawan-kawan tentu dari PT memiliki teman yang akrab ketika sampai di negara Hong Kong ataupun negara lainnya. Mbak-mbak ini sama bestie yang kenal di PT ini tetap menjadi teman baik. Bahkan tidak hanya menjadi teman, bisa menjadi saudara seperantauan, yang dimana susah senang makan bersama, susah bareng-bareng, senang pun juga bareng-bareng, betul? Tetapi lain halnya dengan Mbak Ewe ini yang berasal dari Lampung, yang mana memiliki teman yang bernama Dede, yang mana temannya ini dari Sukabumi sana. Mbak Dede ini membawa uang cash sebesar 50 juta dan juga ia meninggalkan hutang 2 bank kepada korban atau Mbak Ewe. Nah, ini ceritanya gini, si Mbak Ewe ini deket banget sama si Mbak Dede, yang dimana libur sering bareng-bareng, sudah menganggapnya ini kayak saudara sendiri. Si Mbak Ewe ini dianggap adik oleh si Mbak Dede. Nah, karena memang tahu Mbak keseharian dari Mbak Dede atau si pelaku ini sungguh sangat baik dan sangat mulia sekali. Ini bisa dilihat bagaimana kesehariannya setiap minggunya, kalau telepon, kalau menceritakan tentang bagaimana keluarganya di tanah air, si anaknya yang dimasukkan ke pondok lah, kemudian ia juga membantu ibunya umroh. Dan kegiatan si Mbak Dede ini atau si pelaku kegiatannya adalah ikut pengajian, baik itu pengajian di KOSWB atau pengajian di beberapa daerah lainnya. Nah, dari situlah apa yang diucapkan oleh Mbak Dede ini semuanya sangat mengandung hikmah, mengandung sebuah nasihat yang baik, kayak ustazah lah ya. Nah, karena itulah ia percaya saja kepada Mbak Dede bahwa orang ini baik dan dianggap seperti saudara sendiri. Nah, pada suatu hari si Mbak Dede ini kekurangan uang untuk anaknya dia yang sakit, jadi untuk biaya rumah sakit anaknya ya. Nah, si Mbak Dede ini berusaha meminjam si Mbak Ewe sebesar 11.000 dolar sini, yang kemudian ini bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang lumayan cepat. Karena kepercayaan itulah akhirnya si Mbak Ewe ini mau-mau saja meminjamkan paspor atau dokumen ia kepada si Mbak Dede. Nah, setelah dipinjamkan 3 bulan kemudian si Mbak Dede ini menghilang tanpa kabar. Bahkan bank yang ia tinggalkan, yaitu 2 bank ini, terus menghubungi si Mbak Ewe, bahkan mengancam kepada Mbak Ewe. Dan bank ini sudah 3 bulan belum dibayar, yaitu tepatnya sekitaran Januari 2023. Dan
si Mbak Ewe ini coba menghubungi Mbak Dede. Namun sekali lagi Mbak Dede ini malah memblokir nomor si Mbak Ewe. Nah, hal itulah yang membuat geram si Mbak Ewe. Padahal sudah ditolong, yaitu dipinjamkan uang cash sebesar 50 juta, namun juga meninggalkan 2 bank, ya, dan per bulannya si Mbak Ewe ini harus membayar bank sebesar 5.000 dolar Hongkong atau sebesar 9 juta lebih. Padahal kalau gaji dari Mbak Ewe ini adalah gaji standar, yaitu sebesar 4.630-an. Utangnya di bank itu sebesar 5.000. Lah terus gimana untuk membayar sisanya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semuanya, dan menurut aku kasihan banget sih Mbak Ewe. Nah, dari kejadian ini nih, Mbak Ewe sudah mencari Mbak Dede nggak ketemu, bahkan nomor diblokir, Facebook semua diblokir, komunikasi lainnya pun juga diblokir, dan menghilangkan jejak diri. Nah, di dalam situasi ini, bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah mengenal orang dengan sangat baik, kemudian menjadi bestie, kemudian sudah dianggap saudara, namun ujung-ujungnya kalau permasalahan uang, permasalahan hutang, ini semuanya bisa hancur? Apakah kawan-kawan masih setuju kalau bestie bisa saja ini menjadi bumerang, suatu saat ini bakal menjerumuskan Anda? Jawabannya ada di kawan-kawan. Ada yang bestie kental sekali, bahkan dianggap saudara, ini masih tetap baik. Karena apa? Karena Anda pinter, karena teman Anda ini baik. Kalau Anda pinter menolak jenis yang namanya hutang piutang, yang namanya pinjam meminjam dokumen, ini tidak mungkin terjadi yang namanya bestie akhirnya menjadi ini, ya. Tidak ada Mbak, kecuali kalau Anda benar-benar bersikap tegas. Nah, aku juga punya Mbak, pengalaman yang mana dulu aku punya sebuah grup dancer, ya. Nah, di grupku itu kan banyak orang juga. Jadi di situ ada salah satu dari anggota ini juga menawarkan bisnis ke teman lainnya dan mengajak seseorang itu untuk pinjam bank. Dan teman satunya lagi ini memberitahu aku bahwa oh, anggotamu ini ngajak loh untuk bisnis dan meminjam uang di bank. Jadi saat itu aku langsung menanyakan secara langsung, jadi nggak ada basa-basi ya. Aku bilang dan aku peringatkan, kalau kamu ingin mencari mangsa untuk diajak pinjam bank atau kamu mengajak anggota lainnya untuk bisnis, silahkan keluar. Karena apa? Saya tidak mau karena bisnis, karena permasalahan hutang, karena permasalahan bank, kita bakal berantem, kita bakal musuhan, dan bahkan ini bakal berakibat fatal pada grup kita. Jadi kalau kamu masih pengen tetap di sini, silahkan mencari mangsa di luar. Tapi kalau di dalam anggota, saya tidak mengizinkan itu semuanya. Jadi aku peringatkan ke kamu untuk tidak melakukan hal itu. Dan alhamdulillahnya ya, karena mendapatkan peringatan dari itu, akhirnya temanku memang tidak melakukan hal tersebut lagi. Ini Mbak, bisa dijadikan pelajaran. Kalau semuanya ini ada istilah gini, mereka tidak akan melakukan peminjaman kepada Anda, tidak akan istilahnya meminjam dokumen Anda, mengajak Anda bisnis kalau Anda punya tekad yang kuat untuk tidak terjerumus, ya. Jadi sebenarnya sampean sendiri itu memiliki wewenang, memiliki adil di dalam ini semuanya. Jadi kalau sudah tahu bestie sampean suka pinjem duit, suka ngajak sampean hutang bank, usahakan tinggalkan saja.
Tidak ada besti-besti yang dimana menjerumuskan sampean ke hal seperti itu. Kalau seandainya dia memiliki permasalahan, setidaknya Anda bisa membantu dengan cara membelikan makanan waktu libur, memberikan uang ketika ia pulang ataupun libur, istilahnya adalah memberikan transportasi. Nah itu nggak masalah, karena aku dulu juga melakukan hal yang sama. Kalau ada temanku yang terlilit hutang bank, bahkan bisnis, yang dimana bisnis tersebut ini dia harus membayar hampir 50.000 lebih, ya, 50.000 lebih, padahal gaji dia tuh nggak seberapa. Apa yang aku lakukan yaitu satu, memberikan makan, nggak masalah. Dua, transportasi cukup. Tapi kalau hutang gaji aku tidak akan pernah memberikan. Karena apa? Aku sendiri kekurangan uang untuk memberikan istilahnya untuk tabungan, kemudian untuk liburku, juga untuk orang tuaku. Jadi buat apa aku harus meminjamkan ketika aku sendiri juga butuh. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana, sampean suka nggak suka, tak nasihatin ya. Kalau sampean punya bestie yang ngajak sampean untuk hutang bank, ngajak sampean untuk bisnis, tinggalkan. Sampean suka nggak suka, itu hak sampean, tapi saya memperingatkan untuk meninggalkan. Kalau sampean tidak ingin terjerumus, lebih baik tidak usah berteman. Bagi kawan-kawan yang saat ini masih punya hutang bank dan di sahur masih punya hutang kepada teman Anda, cepatlah menyaur atau bayar. Seberapapun hutang sampean, kalau Anda memiliki tekad untuk membayar, insya Allah dipermudah Mbak segala urusan sampean. Kalaupun hutang sampean sampai 100.000 dolar Hong Kong pun, dan sampean sisanya gaji cuman 100, kalau sampean bayar hutang yang 50 tadi, ya insya Allah segalanya dipermudah, rezeki ini sampean lancar. Tapi kalau sampean tidak ada niat untuk membayar, sampean gaji pun tuh kayak mengalir, jadi nggak ada barokahnya. Itu aja saran saya. Dan bagi mbaknya, apa sih yang dilakukan? Oke, silahkan Anda mendatangi kediaman dan berikan bukti semuanya kepada majikan. Kalau sampean tidak memberikan bukti itu atau tidak punya bukti, silahkan orang rumah mendatangi tempat si pelaku. Bagaimana kalau semuanya tidak ada bukti? Maka yang paling utama adalah ini, berdoa. Percaya nggak sih kalau sampean sudah sakit hati, doanya orang sakit hati ini 75% dikabulkan Mbak. Jadi kalau memang sampai sakit hati, silakan berdoa agar orang yang benar-benar membawa uang sampean ini dibukakan hatinya. Kalau ada yang bilang buka jasa santet, sekali lagi, kalau sampai menyantet, apa bedanya dengan si pelaku? Jadi berdoalah yang baik-baik. Semoga rezeki sampean ini dilimpahkan. Semoga untuk mbak-mbaknya yang saat ini kesulitan untuk membayar hutang teman sampean, semoga rezekinya dipermudah. Jangan sampai ada besti-besti lagi di Hongkong ini yang kemudian akhirnya merugikan Anda, merugikan salah satu pihak ya. Cukup berteman biasa, membantu seperlunya, tidak perlu membantu terlalu banyak, karena Anda jika terlalu baik ini dibuat senjata orang lain untuk menggunakan kebaikan Anda, untuk memanfaatkan kebaikan Anda. Jadi berbuat baiklah dengan cara nggak berlebihan ya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semuanya untuk tidak berbesti-bestian kalau permasalahan uang, nggih.
Semoga bermanfaat. Channel Liuni Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.